Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih terus Tuhan beri bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami mau Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami, sebagaimana penyertaan dan berkat Tuhan yang kami terima di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Dan kami mau melakukan segala pekerjaan kami pada hari ini di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami mampu melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, berlandaskan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 26 Juli 2024, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak, Sada Musa Tolu ayat 8. Demikianlah dikatakan. Dungi di begina sida masoara ni debata Jahoba, na medang-edang di porlaki, di haroro ni alogo mareak bot ari. Gabe martabuni masih Adam dohot jol manai, di holak-kolang ni hau akana di porlaki, maradopon bohi ni debata Jahoba. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah engkau takut kepada Tuhan? Saudara, takut kepada Tuhan berarti kita mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita takut Tuhan kecewa. Kita takut Tuhan bersedih melihat sikap dan cara hidup kita. Oleh sebab itulah kita harus mencintai Tuhan. Nah, ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk membuat hati Tuhan senang. Amin. Ya, ketika kita berusaha untuk membuat hati Tuhan senang, maka kita akan bisa melihat karya-karya besar Tuhan terjadi atas hidup kita. Bagaimanakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Tentu ketika kita mendengarkan dan melakukan perintahnya, yaitu firman-Nya, dan juga menghindari atau tidak melakukan larangannya. Dalam kitab Roma 10 ayat 17, Paulus mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita merindukan firman Tuhan senantiasa, maka hati kita akan semakin bertumbuh percaya kepada Allah. Iman kita semakin kuat dan teguh. Dan ketika kita beriman kuat dan teguh, maka apapun godaan dunia tidak akan sanggup meruntuhkan pertahanan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Ketika manusia diciptakan, Allah memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Hawa tidak tahan terhadap godaan. Bujuk rayu iblis melalui ular membuat hatinya tidak kuat. Dia rapuh, lalu dia melanggar perintah Tuhan. Dan yang tidak baiknya lagi, ketika Hawa memberikan buah pohon terlarang itu kepada suaminya, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, suaminya mau memakannya. Dia pun tidak kuat hati, dia pun tidak kuat iman. Setelah mereka melanggar perintah Allah, mereka berdosa. Sehingga itulah yang membuat Adam dan Hawa ketakutan. Saudara-saudara, apakah kita di dalam perlakuan atau sikap hidup berdosa kita takut kepada Tuhan? Apakah kita menyadari dosa-dosa kita? Hari ini pesan firman Tuhan sangat jelas, memberitahukan kepada kita bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Tapi apakah Adam dan Hawa, manusia berdosa itu bisa sembunyi dari hadapan Tuhan? Tentu tidak. Demikianlah hidup kita, saudara. Seperti apapun kita menutupi dosa-dosa kita, tak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semua sangat jelas dan sangat nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menunjukkan sikap hidup yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu kita melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya dengan baik setiap hari dalam kehidupan kita, dan kita menjauhi segala larangannya. Karena dengan demikianlah, maka kita menunjukkan takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan membuat Dia bahagia, membuat Tuhan tersenyum dengan cara sikap hidup kita. Hari ini Tuhan tidak mau kita terus jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau kita bersuka cita, beria-ria dengan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita berubah, hidup di dalam terang jalan kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sudah kita kerjakan. Jika kita sudah melakukan dosa, datanglah kepadanya dan mohonlah pengampunan. Jika engkau masih terus berusaha untuk hidup baik, hidup benar dalam firman Tuhan, berdoalah dan teruslah taat membaca firman. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Di dalam firman Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami akan kuasa-Mu atas hidup kami. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tahu segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan hari ini kami sungguh-sungguh menyadari atas sikap hidup kami yang berdosa. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Berkatilah kami hari ini. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan dan berikan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berjuang dan yang sedang berduka cita. Jangan biarkan mereka berputus asa. Tapi biarlah melalui berbagai-bagai kesulitan pergumulan hidup, mereka semakin kuat dan mereka semakin dimampukan menjalani kehidupan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan kesehatan. Karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang maha kuasa melebihi segalanya. Karena itu kami serahkan seluruh saudara-saudara kami yang terus percaya kepadamu, kiranya Tuhan menyatakan kuasa atas hidup mereka dan mereka beroleh kesembuhan. Demikian juga bagi mereka yang sedang berjuang dalam hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam pekerjaan, dalam pasangan hidupnya, kiranya Tuhanlah yang memberkati segala usaha dan segala perjuangannya. Kami percaya ketika orang-orang yang beriman yang percaya memohon berseru-seru kepadamu, maka Engkau akan memberikan segala yang mereka perlu. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati kami hari ini sampai
Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.